Salam hormat, salam selamat, dan menyelamatkan. Salam berbangsa dan bernegara, Indonesia. Semangat Indonesiaku. Selamat bertemu di channel Juru Martani. Ini hanya sebuah lisan pengganti tulisan dari sepenggal warisan budaya leluhur Nusantara, bangsa Indonesia. Disajikan tanpa bermaksud melecehkan atau menyinggung dan atau merendahkan semua pihak. Ini hanya wacana tafsiran saya saja, bukan untuk mendapatkan pembenaran. Silahkan ambil yang baik dan manfaat untuk kehidupan Anda. Selamat mengikuti. Kita mulai. Pada video episode pertama tentang Bumi Parahyangan telah dijelaskan dengan wisata dari sudut pandang mitologi, agama, ilmu sejarah, ilmu geologi, dan ilmu arkeologi. Maka pada video ini akan dijelaskan dari sudut pandang budaya atau kebudayaan peradaban manusia Kahyangan di bumi Sundaland. Harap diingat bahwa dalam wisata ini para peserta pemirsa sekalian diminta untuk meninggalkan seragam dogma, doktrin, dan keyakinan apapun yang dipegang oleh Anda agar lebih objektif cara pandangnya. Perlu diketahui bahwa pemahaman budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi atau budia atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal pemikiran manusia. Nah, budaya orang Sundaland itu sudah sangat modern dan canggih, yang membangun sebuah peradaban manusia dengan suatu teknologi yang bahkan sampai hari ini masih dipakai dan dikembangkan oleh manusia modern saat ini. Mari kita buktikan. Untuk antisipasi adanya letusan gunung yang dahsyat seperti Gunung Toba Purba yang ada di Sumatera, yang mengakibatkan letusannya sudah diterangkan pada episode pertama. Maka diciptakanlah suatu alat yang gunanya untuk meredam gunung meletus, gempa bumi, badai petir, dan masih banyak lagi. Teknologi ciptaan leluhur orang Sundaland itu namanya endog naga menurut istilah leluhur, dorval atau dragon ball menurut ilmu arkeologi. Tetapi perlu pemirsa ketahui bahwa hal ini sangat dirahasiakan oleh para arkeolog sendiri untuk dibahas, dikupas, dan dikaji. Alasannya karena bisa mengusik stabilitas ilmu pengetahuan yang ada, dogma keagamaan yang ada, dan bahkan hukum sosial kemasyarakatan. Karena mempelajari piramida, dorval, dan probe yang merupakan peninggalan leluhur bangsa Nusantara adalah forbidden arkeologi atau arkeologi yang terlarang. Probe adalah sebutan untuk suatu alat yang berfungsi sebagai sarana manusia seperti mengukur, mendeteksi, memancarkan, mengirim, menahan, dan masih banyak lagi
dengan berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Dalam episode pertama, dengan ditemukannya kapal Nabi Nuh alaihissalam, juga ditemukan suatu alat, yaitu artefak baterai yang dibuat pada zaman itu. Baterai tersebut menunjukkan bahwa pada zaman tersebut bukan merupakan zaman yang primitif karena sudah mengenal teknologi kelistrikan. Teknologi itu kemungkinan digunakan untuk mendukung aktivitas pelayaran selama banjir bandang yang dahsyat tersebut berlangsung. Juga ditemukan pada formasi perahu itu adanya pemberat kapal dengan 4 batu berlubang, masing-masing memiliki berat 10 ton yang diduga sebagai pemberat dan penyeimbang kapal agar tidak oleng karena angin. Kembali ke Dorval. Dorval itu berbentuk tepat bulat atau ada yang setengah bulat, berukuran paling kecil sebesar kelereng dan paling besar dengan diameter sampai 5 meter atau lebih. Terbuat dari campuran berbagai logam dan juga campuran batuan. Seperti sebuah telur yang terdiri dari lapisan kulit luar, lalu banyak lapisan dalam sampai pada inti isinya, yaitu bagian kuningnya. Begitu juga dengan Dorval yang berlapis sampai dengan inti isinya. Teknis bekerjanya adalah memancarkan gelombang frekuensi. Secara sederhana, mekanisme kerja Dorval adalah memancarkan gelombang tertentu yang dapat menetralisir gelombang yang diterima atau yang dipicu dari gelombang frekuensi dari dalam tanah atau langit di permukaan bumi. Contohnya, apabila gunung akan meletus, maka dari dasar gunung akan memancarkan frekuensi dari retaknya tanah dan melepaskan unsur molekul tanah dalam bentuk gelombang frekuensi. Nah, gelombang frekuensi inilah yang ditangkap oleh Dorval, lalu dipancarkan kembali yang akhirnya meredam gelombang frekuensi, juga memadatkan kembali unsur molekul tanah yang lepas atau pecah, hingga bisa meredam letusan gunung atau meminimalisir efek ledakannya. Daerah yang ada Dorvalnya akan terasa bahkan oleh tubuh manusia dengan kekuatan pancaran gelombang unsur magnetik. Biasanya ditempatkan di gunung-gunung aktif maupun tidak, juga pada daratan yang berpotensi gempa bumi, di laut yang berpotensi terjadi pergerakan lempeng bumi kuat hingga saling berbenturan dengan lempeng lain hingga terjadi tsunami. Juga sekaligus lautan yang menjadi pusat-pusat terjadinya badai petir, agar kapal-kapal yang berlayar aman dari sambaran petir. Dorval mempunyai pancaran radius atau jangkauan, baik itu ke samping, ke bawah, atau ke atas, hingga apabila di gunung-gunung akan menerima frekuensi dari pesawat yang mengakibatkan terganggunya frekuensi dari sistem navigasi penerbangan. Hal inilah yang menyebabkan sering jatuhnya pesawat. Begitu juga di laut, yang apabila terjadi badai petir dan ditangkap frekuensinya oleh Dorval, maka apabila ada kapal laut atau pesawat yang melintas, bisa menyebabkan gangguan pada frekuensi sistem navigasi. Bahkan sering pesawat
yang melintas lalu jatuh. Nah, luar biasa kan leluhur kita bangsa Kahyangan? Dunia menyebutnya sebagai bangsa Lemurian dan memastikan bahwa benua Atlantis yang hilang itu ada di Indonesia. Hebatnya lagi, Dorval itu tersebar di banyak tempat di luar negeri. Sampai hari ini, para peneliti belum tahu Dorval itu terbuat dari unsur logam apa saja dan batuan apa saja. Karena menurut mereka, semua bahannya bukan dari bumi ini. Begitu juga bentuknya yang sangat bulat, sempurna, dan halus. Sehingga berkesimpulan tidak mungkin dibuat manusia pada zaman itu. Tetapi itu dari langit yang dibawa oleh alien. Seperti sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu penjajah mencuri kitab langit, naskah-naskah, dan manuskrip kuno, serta benda-benda, artefak-artefak milik leluhur, maka Dorval itu juga banyak sekali yang dibongkar lalu diambil isinya. Mereka copy teknologinya lalu digunakan dalam banyak industri seperti industri kapal laut, pesawat terbang, pesawat luar angkasa, radar, stasiun luar angkasa, satelit, senjata, stasiun pemancar, televisi, radio, telepon seluler, serta pembangkit listrik, dan masih sangat banyak lagi kegunaannya. Luar biasanya lagi bahwa masih ada para generasi penerus orang Sunda atau Bani Kahyangan dari bumi Parahyangan yang masih memonitor dan kontrol Dorval itu, walau jumlah manusianya sangat sedikit sekali. Mereka adalah manusia yang masih pegang teguh amanat ajaran leluhurnya, bekerja tanpa ada upah dari manusia yang lain, sangat-sangat ikhlas memanfaatkan diri demi kelangsungan hidup orang banyak. Karena itu merupakan bagian hidupnya yang sudah lulus program pendidikan STTS, yaitu sekolah tinggi-tinggi sekali. Mereka hidup sangat sederhana, walau banyak yang bekerja secara formal. Sangat sulit ditemukan walau tinggal di perkotaan sekalipun. Tidak pernah mengekspos diri atau minta pengakuan dari manusia. Sesuai penggalan Uga Wangsit Siliwangi, darengaken zaman bakal ganti deui, tapi engke lamun gunung gede Anggus Bitu disusul ku 7 gunung genjelok deui saja jagat. Urang Sunda disarabat, urang Sunda ngahampura, hade deui sakabehana sanagara sahiji deui Nusa Jaya jaya deui. Artinya, tapi nanti setelah gunung gede meletus disusul oleh 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan, baik lagi semuanya. Negara bersatu kembali, Nusa Jaya jaya lagi. Tetapi orang Sunda yang seperti apa? Orang Sunda yang bagaimana? Di mana? Bani Parahyangan ini tidak bisa dideteksi oleh ketinggian ilmu dari ajaran apapun,
apalagi mistik, kecuali sesama Bani Parahyangan yang sudah bisa melihat, mendengar, melintas batas ruang dan waktu, berbicara dan bertingkah laku dari hati, yaitu dari spiritual metafisik, yang telah sampai pada hakikat berwudu yang membersihkan hati yang bersih, suci, kudus, hingga hidup sesuai kodrat sejatinya manungsa, sampai pada takdir rezeki hidup dan matinya, yang rohnya bersih dan akan kembali pulang melebur ke dalam zat Sang Yang Maha Tunggal, Gusti Allah Nu Agung. Demikian pemirsa, mohon maaf lahir batin. Video ini akan berlanjut pada episode berikutnya, yaitu episode ketiga. Terima kasih, salam hormat, salam selamat dan menyelamatkan. Semangat Indonesiaku!